yang tidak menyimak, cuman menyimak satu video, itu untuk tanaman porang, tergiur estimasi hasil dan sebagainya, jangan kejebak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa untuk hari ini, kebetulan saya menemukan lahan porang di dekat lahan kita. Nah, ini padahal dari kemarin saya lewat sini itu saya tidak tahu ada tanaman porang di sini, karena saya belum ketemu pemiliknya ya. Ini pemiliknya entah dari mana. Yang jelas ini kelihatan kalau bibit sini itu ditanami dari bibit katak ya. Katak kelihatannya sekitar katak 100 sampai 200-an ini rata-rata, itulah melihat dari tunas pertama ya. Karena dari kemarin saya lewat sini bolak-balik itu, lahan sini itu tak kira ditanami tanaman apa, karena sangat-sangat tertutup rumput ya. Makanya untuk teman-teman semua, kenapa kita mengarahkan untuk menanam dengan memberikan mulsa, itu tujuan kita itu ialah untuk menanggulangi gulma ya. Fungsi dari mulsa sendiri banyak sekali, diantaranya satu untuk menanggulangi gulma, yang kedua untuk menjaga kelembapan tanah sehingga tanah itu tidak secepatnya airnya menguap ke atas karena tertahan mulsa. Itu fungsi-fungsi utamanya di situ. Fungsi yang ketiga yang lain ialah menjaga untuk tekstur ya, tekstur dari tanah itu supaya tidak longsor apabila kena hujan, sehingga tidak perlu lagi melakukan pengipukan atau mungkin menaikkan tanah ke tempat tanaman itu, sehingga umbinya nanti tidak kelihatan. Terus banyak fungsi mulsa yang lain. Fungsi-fungsi mulsa yang lain itu ialah secara umum yang pengalaman kita tahun yang lalu itu, untuk penyakit jamurnya lebih sedikit ya, karena air hujan yang masuk itu tidak serta-merta akan menyerap ke dalam tanah, tapi akan turun ya. Terus estimasi biaya pun juga akan lebih murah karena menanggulangi gulma ini sangat luar biasa. Biayanya untuk gulma ini sangat luar biasa. Ini saya tidak tahu, karena ini kelihatannya ini bukan dicabut ya, tapi ini dicangkul ya, dicangkul. Saya yakin untuk dicangkul ini pasti akan merusak dari akar tanaman kita, karena tanaman porang itu akarnya di atas banyak sekali ya. Ini luar biasa. Sebenarnya tanamannya sudah tinggi-tinggi, begitu kita dibongkar ini baru kelihatan ya. Nah, ini cenderung untuk tanamannya lebih langsing. Terus untuk daun ya, tekstur daun, karena di awal tanaman ini itu terlindungi oleh rumput ya, sehingga tanamannya justru malahan tidak menguning ya, lumayan hijau setelah dibongkar. Cuman ya teksturnya untuk tanaman ini kelihatan sekali, untuk nutrisinya tetap kurang ini, karena kelihatannya masih pengolahan secara konvensional. Mungkin pupuk dasarnya juga tidak ada, cuman digemburkan terus ditanami kemarin, dibiarkan ya. Untuk perawatan dari awal mungkin herbisida juga tidak dimasukkan. Untuk pemupukannya saya yakin ini juga belum dipupuk. Pada dasarnya tumbuhnya gampang ya. Yang perlu kita review untuk tanaman ini ya, untuk para petani. Nah, ini sebaiknya, kenapa saya selalu menganjurkan dengan adanya mulsa ya, karena dengan mulsa itu kita akan menghemat biaya yang luar biasa ya. Kita paling untuk lahan ini sekitar lahan 1000 meter ya, mulsa paling sekitar 2 roll. Estimasi biaya untuk dikeluarkan ya sekitar 1 juta lebih sedikit. Nah, tapi untuk perawatan ini kalau kita mengerjakan mungkin sehari ini dapat sekian ya, dibersihkan ini 1 hari 1 orang, 2 orang, 3 orang, 3 hari, 6 hari, 3 kali 4 ya, sekitar 12 hari
Ya, 12 hari kalau kita hitung per harinya udah 100, sudah 1.200.000. Itu baru di awal pertama. Nah, yang kedua nanti otomatis ini 1 minggu lagi sudah akan tumbuh luar biasa ya, luar biasa. Pada dasarnya itu ya, tadi tolong untuk teman-teman yang belum memasang mulsa, untuk mulsa saya lebih tekankan di sini untuk coba dipakai mulsa, karena biaya mulsa itu sangat murah dan kualitas dari tanaman kita itu akan terjaga. Yang terakhir untuk umbi, umbi pembesaran umbi mulsa itu secara otomatis itu akan lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena di mulsa itu jarang akan diinjak, sehingga tanah itu juga berongga, tanaman itu pun juga akan tidak terganggu. Nah, ini pengalaman kita ya tahun lalu untuk pemakaian mulsa itu akan lebih maksimal. Nah, untuk mulsa sendiri harganya relatif murah. Nah, untuk nomor telepon kemarin sudah saya upload ya, link nomor telepon dari penjual mulsa, silakan dihubungi dan pelubang sekalian ada di sana. Harganya relatif murah daripada kemarin saya beli kemana-mana. Di tahun kemarin saya sudah menemukan ini tempatnya Mbak Oki. Nah, untuk mulsa, paranet, plastik, polybag dan sebagainya beliau menyediakan. Nah, silakan yang menanam belum terlanjur ditanami itu dipasang mulsa ya. Ini supaya gulmanya tidak akan seperti ini ya, karena bagaimanapun nutrisi yang ada di tanah ini akan berebutan ya dengan gulma. Nah, kita lihat coba lebih dekat ya untuk tanaman di sini. Ini tanaman-tanaman porangnya. Pada dasarnya ini malah ditambahin lagi dengan pepaya. Nah, pepaya ini bagi saya itu akan sangat mengganggu nanti ya. Selain akarnya juga mengganggu, terus yang kedua nanti secara otomatis juga tidak akan begitu baik yang di dekatnya ini ya. Mungkin lebih jauh sana tidak ada masalah, tapi kalau di dekatnya sampai dekat mepet kayak gini ya, radio sekitar 1 meter, nanti lebih baik tidak ditanami lagi untuk tanaman yang lain. Nah, ini mulsane rumputnya ini luar biasa, rumput biasa. Nah, ini masih ke sana ya kelihatannya. Saya belum tahu karena ini belum dibersihkan. Sampai ke sana seujung sana itu rumputnya luar biasa. Nah, ini untuk tanaman-tanamannya yang sudah dibersihkan kelihatan. Nah, tapi ini nanti untuk gulutan-gulutan tetap ini masih menggunakan jarak tanam sekitar 30 cm ya, 30 cm. Tapi untuk satu bedeng ini dikasih satu, untuk gulmanya dibuang ke tengah dan ini pun gulmanya tidak akan mati. Nah, ini kelihatan dicangkul kayak ini. Ini dampaknya nanti kalau dibongkar dari gulma ini tanamannya tinggi-tinggi kayak gini, tinggi-tinggi, dan mungkin pada waktu dibongkar pertama akan mengalami stres untuk pertumbuhan ini. Ini ada sebagian yang juga masih belum tumbuh, ternyata baru nongol setelah dibuka. Nah, ini di sampingnya juga. Nah, ini rumputnya luar biasa, Ini kadang petani sudah kewalahan. Nah, begitu ditanam, melihat rumputnya kayak gini, ini sama dengan buang-buang uang ya, buang-buang uang. Nah, jangan mungkin tergiur dengan estimasi yang ada, begitu tanam kita tidak memperhatikan cara-caranya, terus akhirnya kita asal tanam saja, tidak melihat atau belajar dulu dengan pengalaman-pengalaman orang lain. Ini akhirnya rumputnya luar biasa kayak gini. Ini belum pembersihan pertama, karena nanti seminggu lagi saya yakin seminggu lagi itu akan banyak lagi untuk rumputnya. Ini untuk teman-teman ya, sekali lagi nanti untuk penanaman itu lebih baik nanti gunakanlah yang namanya mulsa, gunakan pupuk dasar, perawatan yang sudah ada, maksimalkan kayak gitu. Nah, ini luar biasa. Karena saya lewat berapa kali ya di sini. Karena lahan saya itu di sana. Dan ini jalan. Saya jalan, dan kemarin pas saya olah lahan, traktor pun saya taruh di jalan itu.
Dan saya tidak melihat tanaman ini, karena tanaman ini ya luar biasa rumputnya. Rumputnya rumput yang dahsyat sekali. Nah ini bisa untuk pengalaman ya teman-teman. Kita dalam memelihara tanaman dan budidaya tanaman porang supaya nanti hasilnya tidak mengecewakan. Karena sekali lagi kalau saya melihat tanaman yang kayak gini, itu namanya buang-buang uang. Bibit yang kita tanam sudah kita keluarkan bibit yang lumayan besar. Ya, untuk tanaman porang ini saat ini menjadi sebuah tanaman tren ya. Sehingga untuk bibit dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang lain, bibit porang ini sangat mahal. Kalau kita menanam dengan cara-cara yang seperti ini, itu sangat disayangkan sekali. Nah, itu mungkin sekilas dari review tanaman tetangga. Ini saya belum ketemu lagi. Nanti coba saya akan setiap lahan, mungkin suatu saat akan ketemu dengan pemiliknya. Nah ini yang tidak menyimak, cuman menyimak satu video. Itu untuk tanaman porang, tergiur estimasi hasil dan sebagainya, jangan kejebak ya. Karena pada dasarnya setiap tanaman itu butuh perawatan. Apalagi dengan adanya ini tanpa mulsa. Ini secara otomatis saya melihat bahwa teknik perawatan, teknik penanaman dan sebagainya ini belum mempelajari sama sekali. Ya, untuk tanaman yang lain ya sebaiknya dengan perawatan mulsa itu pengaruhnya akan besar sekali. Ini untuk tanaman-tanaman yang lain, ya nanti coba dipelajari dulu karakteristiknya. Ya tanaman itu butuh penimbunan ulang atau tidak. Kalau mungkin penimbunan ulang secara otomatis, ya untuk mulsa itu mungkin tidak bisa dimaksimalkan. Penggantinya apa? Ya penggantinya harus tanamannya pakai polybag. Karena polybag itu nanti dimasukkan kontinu akan masih bisa. Ini ya harus mempelajari ya setiap tanaman punya karakter masing-masing dan cara perawatan yang masing-masing pula. Apabila kita sudah mempelajari dari A sampai Z ya, itu secara otomatis kita akan gampang ya. Karena tanaman kita sendiri yang sudah pakai mulsa pun gulmanya luar biasa, apalagi yang ini tanpa mulsa. Secara otomatis apabila tanaman kita gulmanya banyak, yang nyerap nutrisi juga akan banyak. Kalau anaknya satu dikasih makan satu piring ya anak itu pasti kenyang. Tapi kalau anaknya banyak, makannya cuma satu piring, ya kita berebut semuanya jadi lapar. Tanaman juga demikian. Nah ini untuk teman-teman semua, silahkan untuk menyimak lagi untuk tutorial penanaman yang lain supaya tidak membuang-buang uang. Karena ini saya anggap ini akan membuang-buang uang. Nanti untuk hasilnya pun saya yakin tidak akan maksimal ya. Nanti besok kapan kalau sudah waktunya, nanti coba kita review untuk hasilnya bagaimana nanti. Mungkin dari saya itu dulu. Berkah selalu buat Anda semua. Terus semangat dengan pertanian apapun. Saya yakin Anda akan bisa maksimal apabila menggunakan jalan yang tepat, jalan yang benar, sesuai dengan ilmunya. Makanya itu sangat mahal sekali. Dari saya cukup sekian. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.